Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Alaikum Bishem Hamasya. Waalaikumsalam. Setelah kita Natal kemarin, karena rupanya banyak yang sakit sehingga tidak begitu meriah di dalam liturgi kita saat ini. Tetapi kita masih mempunyai suatu kegembiraan bahwa kita bisa datang untuk menyambut Tuhan di dalam liturgi. Saudara, peperangan antara gelap dan terang itu selalu terjadi. Ketika malaikat itu jatuh di dalam dosa, di sanalah awal dari dendam usumat yang diarahkan kepada Allah, serta orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Minggu ini adalah masih terkait dengan kelahiran Sang Sabda. Lahirnya Sang Sabda ini menjadi manusia, tidak dikehendaki oleh kuasa kegelapan. Karena apa? Karena lahirnya Sang Sabda atau menjelmanya Sang Sabda menjadi manusia ini adalah merupakan suatu bencana yang luar biasa bagi si iblis. Karena apa? Karena dengan menjelmanya Sang Sabda jadi manusia, harapan untuk menang, harapan untuk mengkacaukan orang-orang Allah itu akan gagal. Karena apa? Karena tujuan daripada Sang Sabda menjadi manusia ini tak lain dan tak bukan adalah untuk memporak-porandakan kekuatan dan kuasa iblis. Sehingga dengan demikian, ketika Herodes melihat bahwa orang-orang Majus yang datang kepadanya dan mengungkapkan akan kelahiran daripada seorang bayi yang diiringi oleh bintang itu tidak datang kepadanya, maka murkalah dia. Maka bayi-bayi yang umur 2 tahun ke atas dibantai, dihancurkan. Karena apa? Karena Herodes tidak tahu wajah dan bentuk dan di mana dia itu berada, yaitu sang bayi yang lain. Makanya dikatakan terdapat tangis dan ratap di Rama. Ini adalah merupakan suatu pembantaian yang luar biasa yang dilakukan oleh Herodes dengan menyuruh pasukannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghancurkan, menghalau kedatangan sang kuasa itu, untuk memporak-porandakan mereka. Setelah Herodes itu meninggal, malaikat menampakkan diri dalam mimpi, suruh datang ke Israel, ke Yerusalem. Tetapi ketika Yusuf dengan istri dan anaknya ke sana, ternyata apa? Ternyata yang menggantikan Herodes itu adalah anaknya. Sehingga dia tidak ke sana, tapi pergi ke Galilea di kota Nazaret. Apa artinya? Artinya adalah bahwa Allah itu melindungi, menuntun, dan menerangi Yusuf untuk dapat menjaga Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia, yang adalah merupakan sarana di
mana manusia dapat kembali kepada Sang Pencipta. Jadi yang demikian jelas bahwa peranan menjelmanya Sang Sabda jadi manusia ini adalah sangat penting di dalam kehidupan kita manusia. Nah, di dalam menjelmanya Sang Sabda jadi manusia ini, peranan Maria ini sangat penting di dalam gereja. Makanya Maria ini diagungkan, Maria ini dimuliakan, Maria ini dipuja. Tapi meskipun demikian, gereja tidak pernah mengangkat Maria sebagai Allah perempuan, atau dapat dikatakan sebagai dewi, atau dikatakan sebagai co-redemptrix, co-mediatrix, yaitu penebus bersama-sama dengan Kristus dan pengantara bersama-sama dengan Kristus. Mengapa gereja menolak pandangan co-mediatrix dan co-redemptrix? Karena dengan menerima itu, maka kita ini sedang mensejajarkan posisi Maria dengan Yesus atau Sang Firman. Nah, kalau ini disejajarkan, berarti Maria ini telah berubah dari manusia menjadi Allah. Karena itulah gereja menolak gelar co-mediatrix, co-redemptrix yang dijualkan oleh tangga sebelah. Karena apa? Karena Maria sendiri mengatakan bahwa Allah itu juru selamatku. Memang manusia mengagungkan dia. Memang orang percaya memuja dia. Memang orang percaya memuliakan dia. Tetapi tidak sampai kelewatan menganggap dia sebagai dewi. Karena itulah gereja memandang Maria ini dihormati, Maria ini disanjung, dan kehormatan ketersanjungan Maria ini karena apa? Karena bayi yang digendong. Makanya kalau kita melihat ikon di dalam gereja, tangan Maria menunjuk kepada bayi yang digendong. Artinya bahwa karena bayi inilah aku dihormati. Karena bayi inilah aku disanjung. Karena bayi inilah aku dipuja, tapi tidak disembah. Karena dia adalah manusia. Dari sini kita dapat melihat, kalau Maria ini dikatakan sebagai pribadi atau sosok yang kebetulan melahirkan Maria, ini adalah anggapan yang salah. Karena apa? Karena dari awal, ketika proto-evangelium dicuatkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa, umat itu menantikan. Bahkan para nabi menubuatkan dalam Yesaya, dan akhirnya dipenuhi di dalam Matius 1:23, bahwa dia dikatakan Yesus atau Emmanuel, yang artinya mempunyai misi dan visi. Misinya adalah menyelamatkan manusia. Ya, terus direalisasikan apa? Direalisasikan dengan mengenakan keberadaan baru yang sebelumnya tidak ada. Keberadaan baru apa? Sebagai manusia. Jadi kata Immanuel itu tidak hanya sekedar bahwa Allah menyertai kita, tetapi kata Immanuel itu berarti Allah masuk di dalam kehidupan kita dengan mengenakan totalitas daging kemanusiaan yang diambil dari Maria. Sehingga dengan demikian Maria sangat penting. Kalau ada orang mengatakan bahwa Maria itu seperti botol kecap, setelah kecapnya itu disuntak, botolnya dibuang, ya tidak demikian. Karena apa? Karena ternyata yang dikenakan oleh Yesus itu adalah daging Maria sampai dia itu disalib,
bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Sang Bapa. Jadi kan demikian, Maria di dalam gereja sangat penting karena melalui ketaatannya lah harapan untuk diselamatkan, harapan untuk diperbarui, harapan untuk masuk di dalam kehidupan Allah melalui anaknya itu terjadi. Karena alasan inilah, maka Paulus ketika telah ditentukan sejak dalam kandungan. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah predestinasi atau takdir. Ya, takdir bahwa Allah memilih sejak dalam kandungan. Ini adalah takdir untuk semua. Termasuk Paulus ditakdirkan dari semula dan memang direncanakan dari semula oleh Allah. Seperti halnya dikatakan di dalam Efesus 1:4, dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 bahwa manusia itu ditakdir untuk hidup tak bercacat di hadapan Allah dan dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Realita inilah yang tidak dapat dipungkiri oleh Paulus ketika Allah itu melalui pribadi Yesus Kristus menampakkan diri kepada Paulus ketika dalam perjalanan untuk menganiaya orang-orang Kristen di Damaskus. Dia tidak meminta pertimbangan manusia. Dia tidak meminta pertimbangan saudara-saudaranya. Tetapi dia memutuskan diri untuk menerima Yesus yang adalah jelmaan daripada Sang Sabda di dalam batinnya. Paulus yang adalah pejuang keras di dalam lingkup Yahudi untuk memberantas kekristenan. Tetapi dia sekarang berbalik untuk memberitakan Injil karena panggilan Allah melalui Yesus Kristus pada dirinya. Dari sini kita dapat melihat bahwa Yesus ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Lahirnya Sang Sabda menjadi manusia adalah merupakan suatu pintu bagi kita untuk mendapatkan apa itu keselamatan, untuk mendapatkan apa itu penyatuan, untuk mendapatkan apa itu pembaruan di dalam kehidupan. Makanya salah kalau ada orang mengatakan bahwa Natal hanya sekedar peringatan. Natal bukan sekedar peringatan, tetapi ini adalah merupakan misteri dibukanya hubungan kembali antara Allah dan manusia, sehingga manusia itu tidak jauh dari Allah, manusia tidak terpisah dari Allah, tetapi manusia kembali kepada fitrah yang telah ditetapkan dari semula, yaitu menjadi gambar dan rupa Allah. Natal ini harus disikapi dengan hati yang bening. Natal ini harus disikapi dengan hati yang bersih serta pikiran yang lurus. Sehingga dengan demikian ketika kita menyambut Natal tidak terlintas dalam pikiran kita untuk hura-hura, mabuk-mabukan dan pesta pora. Tetapi yang ada di dalam batin kita adalah dengan penuh ucapan syukur, dengan keteduhan batin, dengan menyatukan langkah untuk menerima Kristus yang adalah jelmaan dari Sang Sabda masuk di dalam hati kita, masuk di dalam batin kita, dan memperbarui langkah dan pikiran kita yang benar. Dan kita akan menapak ke sana dan Allah akan menyertai kita. Jadi sebagai suatu prinsip di dalam kehidupan kita adalah jangan pernah kendor memegang Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat. Karena di sana adalah harapan keselamatan kita dan pembaruan kita. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh